Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 145. Man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi, falhamdu liman sataraka, laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Siapa yang menghormati kepadamu, sebenarnya hanya menghormat keindahan tutup Allah kepadamu. Oleh karena itu, seharusnya pujian itu kepada Allah yang menutupi engkau, bukan kepada orang yang memuji dan terima kasih kepadamu. Kita dipuji satu, karena Allah memberikan sesuatu kepada kita yang membuat orang memuji kita. Wah, penampilannya rupawan, pasti rupawan itu buatan Allah. Tidak pernah ada orang menciptakan dirinya sendiri. Wah, kamu cerdas, IQ-nya tinggi, pasti itu otak ciptaan Allah. Tidak ada orang yang menciptakan kecerdasannya sendiri. Wah, kamu terampil, badanmu kuat, pasti itu kekuatan Allah yang memberi. Karena tidak ada orang yang kuat kecuali dikuatkan oleh Allah. Pujian apapun yang datang kepada kita, pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah. Satu. Dan yang kedua, mengapa kita dipuji orang? Yang kedua adalah karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kelemahan kita, sehingga orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi itulah yang menyebabkan dipuji. Termasuk mengapa saudara mau mendengarkan yang sedang ceramah ini. Pasti dua hal itu yang membuat kita dihormati, kadang dipuji. Jadi bagaimana kalau ada yang memuji? Terserah Allah. Allah menggerakkan orang memuji kita, kita harus tahu bahwa kita sedang diuji, termakan tidak oleh pujian itu. Mau puji, mau caci kepada kita sama, yaitu itu ujian dari Allah. Orang memuji kita izin Allah, orang mencaci kita juga izin Allah. Dua-duanya bisa jadi kebaikan, dua-duanya bisa jadi keburukan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Orang yang mencaci kita, dia sudah dapat sendiri dari dosanya. Tapi kita bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Kalau ada orang yang mencaci kita, satu, kita syukur. Bukan kita yang punya takdir mencaci. Seperti kita kecopetan, kita harus syukur. Bukan kita yang jadi copetnya. Dua, dengan adanya yang menghina kita, kita bisa dapat ilmu. Betapa jeleknya perilaku orang yang menghina. Betapa sakitnya hati karena dilukai. Ini ilmu, ladang ilmu, berarti Allah sedang mengajari kita untuk tidak menghina orang lain. Itu kalau kita dihina orang, dicaci orang, itu Allah mengajari kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kita ditipu, sakit, jangan nipu. Ada orang ingkar janji, tidak enak, itu pelajaran dari Allah supaya kita jangan melakukan keburukan yang sama. Tiga, kalau ada orang yang mencaci kita, kita harus bersyukur bahwa cacian orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebetulnya. Benarkah? Saudara pernah dengar dihina orang? Bandingkan dengan kehinaan diri kita yang tidak diketahui oleh orang yang menghina. Cetek sekali penghinaan orang dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang berlumur dosa, matanya berzina, pikirannya kotor, hatinya busuk,
hanya disebut, hei kamu pelit. Tidak ada apa-apanya pelit dibanding dengan kebusukan. Kamu banyak omong, hanya disebut banyak omong. Berarti dia tidak tahu kita banyak dosa, banyak aib, banyak hutang, banyak cicilan, banyak pinjaman, banyak ketombe, banyak koreng, banyak rorombeheun. Banyak itu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Benarkah? Lah ini yang ditutupi oleh pakaian kita juga, kalau dibuka semua banyak yang memalukan itu hadirin. Makanya kalau ada yang menghina, syukuri penghinaan itu tidak seberapa dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Kalau ada yang mencaci menghina, berarti ladang bagi kita untuk memaafkan. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita tidak punya kesempatan memaafkan. Berarti ladang bagi kita untuk idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Naik hadirin, kita jadi pemaaf, kita membalas kata-kata buruk dengan kata-kata baik, jadi naik. Oleh karena itu jangan terluka karena tidak ada apa-apanya, dan penghinaan orang kepada kita tidak akan bisa menghalangi apa yang Allah berikan kepada kita. Benar? Siapa pencipta kita? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang memberi hidayah? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang memberi pahala? Siapa yang memberi husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau gitu yang menghina punya apa? Tidak ada apa-apa. Yang menghina adalah ladang dari Allah supaya kita mendapat ilmu, pengalaman, amal, derajat. Bagaimana yang memuji? Sama. Mana yang lebih bahaya? Dicaci atau dipuji? Yang bahaya itu yang paling disukai nafsu. Mana yang disukai nafsu? Dipuji atau dicaci? Dipuji. Bahayanya dipuji apa? Bahayanya dipuji, kita jadi lupa kepada Allah, pemberi karunia yang membuat kita dipuji dan penutup aib. Itu yang paling bahaya. Jadi megang pujian itu, jadi merasa punya saya. Wah, kamu keren. Siapa dulu? Siapa apanya? Wih, anak-anaknya cakep-cakep, pintar-pintar. Gimana orang tuanya? Padahal orang tuanya kurang, ya. Tapi ngaku saja. Jadi hati-hati hadirin, kalau dipuji itu lebih bahaya daripada dicaci. Apa yang paling berbahaya dari dipuji selain jadi ngaku-ngaku miliknya adalah kita jadi lebih percaya kepada omongan orang daripada percaya kepada kenyataan yang kita tahu. Begini, ini saya mohon maaf, perumpamaannya belum saya cari yang lain, maaf ya, saya mohon maaf. Kentut, bau, belerang. Tapi yang karena yang kentut ini bos, yang di sekitarnya itu pilek dan rada-rada menjilat ke atasan. Bagaimana kentut saya? Enggak bos, enggak bau ah. Ada yang nyeletuk, malah harum melati bos. Melatih kan, melatih. Si bos jadi yakin bahwa dirinya tuh kentutnya harum. Padahal hidungnya sendiri mengatakan bau. Tapi karena dia ketipu oleh pujian, sampai dia mendustakan apa yang dia ketahui. Ini
Makanya dianjurkan tuh kalau ada yang Rasulullah pernah menganjurkan taburkan pasir. Tentu saja ini kiasan ya, karena tidak mungkin saya kesini nyiapkan pasir. Wah, ceramahnya berkesan. Hadirin, naluri kita ingin dicaci atau ingin dipuji? Nah itu dia. Jadi kalau ada yang muji itu cocok dengan keinginan. Apakah ingin dipuji ini datang dari mana? Kan kita tidak ngerti kenapa kita ingin dipuji. Ingin dipuji itu Allah yang nanam pada diri kita. Loh kalau gitu apa salahnya? Salahnya pengen dipuji siapa? Kalau ingin dipuji makhluk cenderung jadi riya, jadi munafik. Orang yang senang dipuji makhluk itu biasanya yang dibagus-bagus casing. Pengen dipuji tidak salah, tapi ingin dipuji siapa itu yang jadi masalah. Kalau ingin dipuji orang, terus kalau orang sudah muji gimana? Jawab. Sekarang beli sesuatu bela-belain nyicil demi dipuji orang lain. Contoh sepeda lah ya, maaf. Nanggung nih, saya lagi seneng ngobrolin sepeda. Beli sepeda, santri nggak usah ngacung ya, saya jadi tahu yang nyicil. Ada yang nyicil tanpa bunga untuk bersepeda ke kantor, ada yang nyicil demi gaya. Sekarang kalau bagus sepedanya yang mahal nyicil, tetap kalau ngeboseh kita yang ngeboseh ya. Apa gara-gara dipuji yang muji ikut ngeboseh? Tidak. Yang muji ikut bayar cicilannya tidak. Wih sepeda keren nyumbang, itu tidak ada. Makanya hati-hati yang senang dipuji oleh manusia sampai tidak rasional. Nah kalau mau dipuji, pindahkan ingin dipuji siapa? Allah. Kalau dipuji oleh Allah, dia dapat segala yang terbaik. Dipuji manusia hanya getaran udara. Puji, caci, ember jatuh sama, hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Tidak ada apa-apanya. Rezeki kita tidak bertambah karena dipuji, derajat kita tidak naik karena dipuji manusia, karena pemilik segala karunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya kok saya suka sakit hati kalau dihina? Karena pengen dipuji. Halo? Kenapa sakit hati kalau dihina? Iya, pengen dipuji makhluk begitu. Mau bahagia? Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Wah kalau gitu kita tidak berprestasi, kata siapa? Justru orang yang ingin hanya dipuji Allah lah yang akan berprestasi. Orang tuh melihat topeng, Allah melihat hati dan amal. Bedanya orang yang senang dipuji Allah sangat berusaha menjaga hati dan memperbanyak meningkatkan kualitas amal. Kalau orang yang pengen dipuji orang pasti dunia tempatnya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, casing saja. Dan tidak ada cerita orang bahagia dengan casing. Orang bahagia itu dengan kolbun salim. Begitu. Kenapa pada mikir gini? Kalau gitu kita cuek dong dengan penilaian makhluk. Siapa yang nyuruh cuek? Tidak ada perintah cuek. Yang diperintahkan itu sibuk dengan penilaian Allah. Siapapun yang sibuk dengan penilaian Allah, pasti dia akan menggunakan standar terbaik.
karena Allah menilainya sampai ke hati terdalam. Boleh pakai pakaian yang indah, pakailah sepanjang berpakaian itu niat dan caranya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Di Darut Tauhid sedang dicanangkan bike for ibadah, bersepeda untuk ibadah. Ibadah itu syaratnya dua, niatnya benar, caranya juga benar. Maka niat bersepeda tidak boleh niat pamer sepeda, tapi gimana sepeda saya bagus, ya nggak apa-apa sepeda bagus, kan yang jadi dosa bukan sepedanya, hatinya. Rasulullah juga kudanya bagus, untanya bagus, tapi tidak ada ria dan memang manfaat. Niatnya bagus, ikhlas, bukan untuk pamer kemampuan, bukan untuk pamer kekuatan, bukan untuk kelihatan jago tanjakan, bukan. Itu tidak mudah hadirin. Bersepeda dengan hati ikhlas itu susah. Bisa pamer sepedanya, bisa pamer penampilannya, baru juga beli langsung pakai kacamata hitam, tidak kelihatan jalan. Nah berarti terlalu hitam kacamatanya, karena gaya hadirin. Misal penampilan, bukan tidak boleh punya sesuatu yang bagus, tapi jangan itu yang jadi niat. Yang kedua ada nih caranya, jangan sampai bersepeda itu, maaf ya, pakaiannya jadi dosa. Pakai celana terlalu pendek, lutut kemana-mana, tidak nutup aurat, harus, atau terlalu ketat. Ini juga tidak baik. Dalam Islam kan tidak boleh terlalu ketat sehingga bikin kotor hati dirinya dan kotor hati orang lain. Juga di jalan harus tertib, ngalangin orang itu tidak baik. Mentang-mentang kita bersepeda kemudian mengambil hak-hak orang lain, itu juga jadi dosa. Jadi bersepeda untuk jadi ibadah itu tergantung ingin dipuji siapa. Sepanjang jalan ada yang pakai headset, ada yang ngaji, ada yang murotal, ada juga lagu-lagu. Bagaimana caranya supaya bisa merubah? Bisa mati di jalan. Kalau brek misalkan takdirnya mati, apalah memang garisnya kita mati di jalan, apa yang sedang kita dengar? Hati-hati hadirin, jangan sampai kita mati pas tidak ingat ke Allah. Makanya kalau mau nanti bersepeda atau bermotor touring, udah ditambahkan yang bisa membuat ingat kepada Allah sepanjang jalan. Jadi dakwah, berhenti bersepeda pungut sampah, berhenti bersepeda beres-beres di lingkungannya, ke masjid, sholat duha, bagus kan? Berhenti bersepeda sambil istirahat, murojaah Quran, baca Quran, Masya Allah. Nah hadirin, kalau ingin dipuji orang, cenderung casing, ingin dipuji Allah, cenderung membersihkan hati dan meningkatkan kualitas, kuantitas amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Begitu? Ada yang akan tambahkan Ustaz? Sudah cukup tausiahnya? Baik, satu lagi kalau gitu. Kalau melihat begini semua berbaik sangka ya. Silakan. Selanjutnya 146. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka
إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Allah Tuhanmu yang maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Sebetulnya ini sahabat dalam tanda kutip ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam, sedang kita adalah cuman makhluk kecil ciptaan Allah yang tidak ada apa-apanya. Ini hanya menunjukkan betapa Allah itu udah tahu keburukan kejelekan kita, tetap kita tuh dijaga, dicukupi, dilindungi, ditutup aib, diberi makan, minum, pakaian, diberikan pangkat, kedudukan, gelar, jabatan, dihargai orang. Padahal Allah tahu seperti apa. Sholat kita jarang khusyuk, doa kita juga enggak ngerti, baca Quran jarang, sekalinya dibaca tidak paham, tapi masih sok pembaca Quran. Kita ke masjid juga, ke masjid ya ke masjid, tapi sholatnya tidak khusyuk, tapi merasa paling ahli masjid. Banyaklah kebusukan kita, mata berzina, pikiran kotor, harta banyak, tapi sedekah kita pelit sekali dibanding dengan melimpahnya harta yang Allah titipkan. Allah tahu persis kotornya pikiran, kotornya hati, dengki ke ini, enek ke sana, sebel ke situ, di sini tuh. Tapi Allah tetap tutupi, dan Allah beri kebaikan. Seperti pertemuan ini kan Allah yang ngatur. Didatangkan ke masjid, didatangkan ilmu, dikasih pahala, setiap melangkah digugurkan dosa, diturunkan malaikat rahmat. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya hidup mah dibuat lebih sederhana saja hadirin. Bagaimana hari-hari yang kita jalani agar kita semakin disukai Allah. Mau tahu cara yang paling pentingnya? Mau tahu? Belajar putus berharap dari selain Allah. Itu yang membuat kita tidak ikhlas tuh, karena kita berharap, ingin dilihat kebaikan kita, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disebut-sebut kebaikan kita, ingin dibalas budi, ingin diterima kasihi. Kita minta ke Allah, tapi hati kita ngarep-ngarep dari selain Allah. Itu yang membuat kita tidak serius menuhankan Allah. Padahal makhluk-makhluk yang kita harapkan itu tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan, memberi manfaat. Kalaupun mereka ditakdirkan menghargai kita kalau memang itu tujuan dari amal kita, sudah hilang pahalanya. Makanya mutlak bagi kita bermujahadah untuk melepaskan hati ini dari bersandar, berharap, bergantung, dan takut kepada selain Allah. Harus dilatih. Terima kasih. Terima kasih DKM Masjid At-Taqwa Tangerang. Mana DKM At-Taqwa Tangerang? 12 orang. Adakah? 1, 2, cuma 2, 3, 4, 5. Oh, Pak Dadang. Assalamualaikum. Sahabat saya waktu SMP. Paling pintar, paling baik. Terima kasih. Jangan buka rahasia ya. Terima kasih dari Tangerang.
SMP Eka Sakti Semarang 157 mana? Masya Allah. Berapa bis nih? 3 Paus, berarti ada yang 7 ya kelewat ya. Haniftel Indonesia Jakarta 48, mana Haniftel? Oh, kenapa di belakang pagar begitu? Ya emang tiap orang takdirnya beda-beda ya. Apa Haniftel Pak? Perusahaan alat komunikasi. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa ke sini? Penasaran ya? Iya, terima kasih hadirin. Baik, ada yang akan kita diskusikan, silakan. Cung, 1, 2. Akhwat ada? Ada 3. Baik, Ikhwan dulu. Boleh dibantu? Gilirannya Ikhwan, Akhwat. Kenapa 3? Karena Allah tuh ganjil, witir, dan menyukai yang witir, ganjil. Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri Aidin, santri APW, izin bertanya soal hati. Silakan. Jadi begini ceritanya. Ada seorang santri pada saat awal-awal dia nyantri di sini, saat sholat dia sering menangis, teringat dosa-dosanya pada Allah, pada orang tua, dan pada orang lain. Lalu lama setelah ia nyantri di sini, ada acara muhasabah bersama Birrul Walidain dan lain-lain. Dia nggak bisa menangis, hatinya juga tidak bergetar. Nah, pertanyaannya setelah dia analisis sendiri, dia tuh sering bertanya pada Allah, ya Allah, ada apa dengan hati ini kok bisa begini? Nah, timbul pertanyaan, apakah ini tandanya hatinya mati? Ataukah ada kesombongan dengan intensitas ibadah yang lebih banyak sejak dia di sini? Seperti itu. Terima kasih. Ya, Allah tahu persis isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, keraskan, Allah tahu isi hati, ya, tidak bisa bohong. Nah, kenapa hati jadi keras? Udah pasti karena maksiat, sudah pasti itu. Mungkin yang nampak-nampak zina mata, sering lihat sana, sepertinya ada kegiatan, tapi pura-pura ayo kita ke warung, padahal Allah tahu niatnya untuk matanya tidak terjaga. Memang baca Quran, tapi maksiat matanya intensif, tidak terjaga waktu obrolan. Bicara banyak, ujub, ria, takabur, pamer amal banyak. Makanya orang yang banyak bicara yang tidak manfaat kecenderung hatinya keras. Sebetulnya setiap kali kita ketemu orang, kecenderungan akan jadi dosa itu ada. Tapi bukan berarti kita harus menjauh dari orang, karena dalam kesendirian pun bisa ujub. Kita tahajud sendirian, yang lain tidur. Ya Allah, saksikanlah, hanya hambamu ini yang bangun dan sujud. Ampuni mereka ya Allah, jangan diazab gitu. Padahal mereka dari tadi udah tahajud. Giliran mereka istirahat, saudara baru bangun. Itu pun menjelang azan, ya. Tapi bisa ujub. Hari ini Senin Kemis, lihat ada yang minum, ya Allah, nggak puasa dia, ampuni dia ya Rabb. Padahal dia saum Daud loh hadirin, tapi dia merasa beda. Itu dalam diam. Lagi diam, di sebelah ada orang tua ngaji, Bismillah, Bismillah, hatinya kemana aja dah hati itu. Hidup lama ngaji nggak benar, ya Allah, ya Allah. Memang disebut ya Allah, tapi sudah meremehkan. Padahal boleh jadi kakek itu membaca tuh dengan penuh kepedihan hati, malu ke Allah. Sedang kita tidak ingat ke Allah waktu baca Quran. Nah begitu hadirin. Dan ingat ya hadirin ya,
Tambah ilmu, tambah amal, peluang ujubnya lebih besar. Asli, makin kita banyak ilmunya, makin banyak amalnya, itu penyakit hati semakin tinggi itu. Kalau memang tidak punya program membersihkan hati. Oh serius hadirin, ini posisi saya begini, ini rentan sekali. Ujub, takabur, riya, rentan, sangat berbahaya. Makanya guru saya itu kalau menilai, pasti yang dinilai itu air mata tobat. Kalau sudah kering tuh jarang nangis dengan asli. Kalau nangis di depan orang dengan nangis sendiri, yang asli itu yang nangis sendiri. Di depan orang kita bisa memaksakan diri, ya enggak? Ini nangis, nangis saya. Namanya nangis kepepet. Tapi kalau lagi sendiri gitu di penghujung malam, perih, ya Allah. Biasanya nangis tuh ya di penghujung malam tuh, satu, ingat dosa. Dua, ingat karunia Allah. Kebaikan Allah kepada kita, bisa nangis tuh. Tiga, ingat jasa orang. Jasa orang tua, pengorbanan orang tua, bisa membuat kita nangis. Lalu kita doakan. Yang keempat, ingat kepada Rasulullah SAW. Itu bisa nangis. Ingat perjuangan Rasulullah sampai kita dapat hidayah begini. Pokoknya kalau udah kebaikan, dosa itu juga bisa membuat nangis. Ingat pengen ketemu Allah juga bisa nangis. Yang bikin susah nangis tuh kalau hanya ingat duniawi. Lagi tahajud ingat sepeda, ya misal. Udah berapa kali saya nyebut sepeda hari ini, ha? Katanya orang itu akan menyebut-nyebut apa yang ada di hatinya. Astagfirullahaladzim. Nah begitulah. Tobat deh. Terus ngomong apa yang harus saya tobatin. Nah itu lebih parah lagi, ya enggak? Berarti dia tidak merasa. Jadi harusnya ya kalau tahajud itu jangan semuanya dihabiskan dengan sholat. Sisakan kurang lebih setengah jam sebelum azan tuh ya, atau 20 menit khusus untuk membuka file-file dosa kita. Banyak kan dosa kita ini. Astagfirullahaladzim. Ya begitu. Bu, akhwat silakan. Tuh mikrofonnya mana? Ada? Sudahkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mungkin agak lama ya bercerita. Permasalahannya saya ketua yayasan sekaligus pimpinan pondok pesantren yang ditinggalkan oleh almarhum 10 bulan baru meninggal. Penyakitnya sama dengan Ustadz Arifin Ilham. Tapi saya juga adalah seorang pengusaha. Dulu tahun 2007-2013 saya 6.000 karyawan. Ada bisnis di Pasar Tanah Abang, Tamrin City. Sekarang ketika almarhum meninggal, saya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang pimpinan di pondok pesantren, sekaligus ketua yayasan dan juga sebagai pimpinan perusahaan. Tetapi saya berusaha sekuat tenaga mendisiplinkan ustadz, guru, kepala sekolah dan semuanya. Tetapi ketika saya mengurus perusahaan ke Jakarta, santri banyak mengeluh. Mereka mengeluhkan ketika Umi nggak ada, katanya ustadznya jarang masuk ke masjid, kurang disiplin.
Saya berusaha sekuat tenaga bila ada di pondok karena saya sudah mewakafkan diri dari tahun 2012 meninggalkan rumah untuk berjuang di pondok dengan suami. Tetapi dengan kesibukan saya yang mengurus perusahaan juga menjadi dilema yang luar biasa. Santri banyak mengeluh karena ketika saya nggak ada, ustadz-ustadz dan guru banyak yang tidak disiplin. Setiap jam 2 ketika saya di pondok selalu bangun untuk membangunkan rumah ustadz semuanya dan santri-santri. Tetapi ketika saya sedang lagi ujur, berusaha sekuat tenaga untuk selalu hadir di luar masjid karena ustadznya tidak disiplin gitu. Baik, jadi bagaimana caranya? Iya. Itu jadi saya yang nanya ya. Bagaimana caranya supaya ustadz tetap disiplin? Nah, gitu, itu. Bu? Baik, Ibu, saya turut berbelasungkawa atas wafatnya ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Kullukum ra'in. Kalian semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Tugas pemimpin yang pertama kali adalah membangun cita-cita bersama. Jadi membangunkan itu salah satu bagian kecil, bukan yang utama membangunkan ustadz, Bu. Tapi membuat ustadz punya cita-cita yang sama, punya harapan yang sama, punya takut yang sama, yaitu ingin kepada Allah. Kenapa ada ustadz yang tidak disiplin? Jawabannya sederhana, karena belum takut kepada Allah. Tidak mungkin. Ya alhamdulillah di sini ustadz izin Allah juga banyak ya. Tapi saya rasanya tidak membangunkan karena mereka bangunnya lebih dahulu dari saya, itu masalahnya. Nah, jadi ibu harus bagaimana duduk bersama, membuat orang punya cita-cita yang sama. Yang kedua, satu sudah membangun cita-cita. Kalau cita-citanya tidak ada, tidak bisa. Kalau tidak sama cita-cita, Dek, tolong tuh 2, 3, 4, tolong pindahkan meja ini ya, punten, segera. Silakan, ya, ya silakan. Tuh. Maksudnya ke sini Pak. Ya. Begitulah hadirin. Makasih ya, maaf. Ini hanya sekedar ilustrasi. Betapa kalau tidak tahu kemana Pak tarik-tarik. Yang satu nggak jadi ngangkat, yang satu duduk, yang satu ngebenyeng ke sini, yang satu ngebenyeng begini. Mirip ya Bu, begitu. Kenapa? Karena tidak berhasil membuat satu visi yang sama. Harusnya jelas dulu. Saya ingin meja ini ada di samping saya. Ada yang bisa bantu? Ya, silakan dalam hitungan 3 ya. Bisa dipindahkan? Nah. Beneran karena dianggap simulasi lagi, hadirin gagal saya nih. Asli deh, ya udahlah nggak apa-apa. Yang kedua, bagaimana kita memotivasi? Karena sudah tahu, orang harus juga mau, bukan hanya tahu. Nah itu seninya kepemimpinan, diantaranya dengan keteladanan, dengan menyemangati punish and reward, ya, reward and punishment, diberikan hadiah atau dia dapat sanksi. Ini seninya kepemimpinan. Nah di sana yang ketiga harus menjaga, kan ini naik turun nih semangat ini.
Tidak akan langsung sekali ceramah langsung soleh sedunia, kasihan penceramah ya, nggak ada lagi yang dengerin. Harus punya kemampuan, satu, membangun cita-cita bersama, menggerakkan orang menuju cita-cita bersama, betul? Nah, terus juga seorang pemimpin harus punya kemampuan yang dipimpinnya ini punya kemampuan yang sama dengan yang pemimpinnya. Bisa dipahami hadirin? Jadi saya tidak boleh hanya jadi sendirian pemimpin ini. Saya harus berusaha sebanyak mungkin orang punya kemampuan memimpin. Karena saya pasti mati, pasti nggak ada. Salah satu tanggung jawab kepemimpinan adalah membangun para pemimpin. Kesuksesan seorang pemimpin adalah bukan dia yang dipuji. Kesuksesan seorang pemimpin ketika semakin banyak lahir pemimpin-pemimpin baru yang juga terpuji. Itu Bu. Nah, ini kerja keras seorang pemimpin. Ya. Iya, jadi santri dan ustadz, guru-guru itu semua pada mengeluhkan, menginginkan ada figur yang mungkin seperti almarhum yang 24 jam gitu. Sedangkan saya cuma seorang perempuan yang sibuk dengan bisnis. Tadi saya udah cerita sama Pak Haji Gatot yang Ketua Yayasan Darut Tauhid. Saya ceritakan semuanya, bagaimana kalau saya serahkan Al-Fasalam ini untuk dikelola gitu sama Pak Haji gitu. Pak Haji tadi siapa? Pak Haji Gatot tadi udah cerita kepada beliau. Baik. Karena mungkin. Di mana Bu ini tempatnya Bu? Ya di Cianjur Pak. Iya Bu. Saya mengerti pasti berat lah ya. Berat Bu. Mengurus pesantren tidak seperti mengurus perusahaan. Banyak sekali pernak-perniknya. Apalagi di sini nih wajah, maaf ya hadirnya. Jadi Masya Allah. Apalagi boarding, pesantren kan boarding, betul tidak? Iya, SMP dan aliyahnya 24 jam. Eta apalagi Bu. Masa remaja itu masa yang paling indah tapi rumit, pelik dan bermasalah. Ya Bu, nanti coba didiskusikan bersama para pimpinan di Darut Tauhid apa sinergi yang bisa dilakukan. Memang tidak mudah Bu. Ya, tapi kalau Allah menolong akan jadi mudah. Ibu mohon maaf ya kalau tadi jawaban saya tidak sesuai dengan yang Ibu perlukan. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi nengok Jasmine rumah sakit bersalin. Katanya ini ada ibu-ibu yang suaminya kenal ke AA tapi baru meninggal dan istrinya akan melahirkan. Sesudah jumpa kelihatan tenang. Gimana teh? Iya, suami saya yang nge-WA ke AA, istri hamil dan suami saya tertabrak motor. Usianya 26 tahun. Ini saya sedang hamil dan sebentar lagi melahirkan. Saya lihat itu ya, auranya terus cara berbicaranya. Teh, kenapa? Bukan kenapa. Teh, bagaimana dengan situasi ini? Ya, semuanya sudah takdirnya, sudah waktunya. Bisa menerima ini? Ya, saya bisa menerimanya. Memang dengan keimanan bisa lebih siap. Saya mohon maaf ya Bu ya, mudah-mudahan ada hikmahnya yang disampaikan barusan. Kita harus siap Pak Dedin, naik motor, hampir aja nyebut naik sepeda. Untung saya tahan naik motor atau selain itu yang tidak ada mesinnya ya, bisa saja meninggal. Asli nih, dan meninggal tidak harus kita yang bikin salah, bisa dari belakang, bisa terpleset masuk. Siapa kemarin ada santri cerita baru punya itu yang baru ya, saya tidak nyebut sepedanya, kendaraan baru. Kenapa itu babak belur begitu? Karena sedang mudun saya rem
Saya kira itu rem belakang, ternyata rem depan. Teng ke depannya. Bayangkan, kita pengen rem pakem, dikasih yang pakem ngacelang hadirin. Betapa mudah bagi Allah tuh. Tidak ada jago dalam hidup ini. Tidak ada yang jago, terampil, terlatih, yang asli sehingga bisa mengalihkan dari satu takdir ke takdir lain, tidak. Yang ada tuh cuma satu saja, karunia Allah semata. Makanya tidak boleh sok jago, sok ahli. Terakhir, tadi siapa yang ngacung? Maaf, silakan Pak. Ya, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari SMP Kasakti Banyumanik Semarang. Mudah-mudahan Semarang Pak. Masih ingat waktu mengisi kajian di Masjid Darut Tauhid dan Hidayatullah. Kami tidak jauh dari situ. Gini pertanyaan kami mungkin tidak sesuai tema tapi mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan bahwa hari ini kan kita tidak mungkin lepas dari HP ya. Mohon nasihat AA buat kami dan buat santri kami, siswa-siswa kami, supaya HP itu tidak menjadi tabungan dosa tetapi menjadi pahala sekaligus memberikan manfaat yang banyak kepada kami semuanya. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh santri-santri kami juga. Kami beserta 148 siswa dari sana menuju ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengar pertanyaan ini, sambil saya berpikir menafakuri apa yang saya lakukan dengan HP yang baru saya sembunyikan ini. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Zaman kita sekarang adalah sudah zaman teknologi. Beberapa tahun ke depan lagi bisa jadi TV itu merupakan sesuatu barang yang aneh. Mungkin ada generasi yang sudah tidak lihat TV lagi. Begitu canggih, apalagi kalau nanti 5G ya, itu menjadi lebih canggih lagi, tidak ada blank spot dan sebagainya. Memang kalau tidak dengan ilmu agama yang benar, ini adalah sarana paling efektif untuk berbuat maksiat. Zaman saya SMA, mau maksiatnya rumit. Maaf ya. Mau ngaco itu tidak gampang hadirin. Sekarang sekejap ada di sini. Betul? Anak-anak bisa melihat apa yang paling tabu untuk dilihat. Pernah dapat kiriman video anak kecil tuh di samping ibunya berjilbab, anaknya begini, anak perempuan, deket matanya begini. Ternyata yang dilihat itu yang tidak layak sama sekali dilihat oleh siapapun. Dan anak itu tahu karena dia menyembunyikan. Kalau orang bikin salah kan tidak mau diketahui orang. Besar kemungkinan ini ibunya yang punya rekaman itu sehingga dilihat oleh anaknya. Ibunya ngobrol saja begitu enak. Di samping anaknya yang saya kira balita itu. Jadi mungkin yang harus dilakukan pertama adalah sebelum menasehati orang lain, bagaimana perilaku kita dengan HP ini. Saya nih, guru-guru, para orang tua, jangan sampai kita nuntut anak pada saat yang sama kita memberi contoh. Kenapa ceramah bawa HP? Karena di sini banyak dalil-dalilnya. Profesor Google yang bantu yang. Jadi begini langsung keluar dalilnya. Banyak hal yang manfaat, sangat banyak. Tapi dalam saat yang sama maksiat banyak. Jadi mungkin saran saya Pak Guru, Bapak dan guru-guru ajak juga para orang tua untuk mengevaluasi perilaku. Karena kita tidak akan punya power di dalam menasehati anak didik kalau kita melakukan hal yang sama. Salahnya. Asli nih hadirin. Coba sing sabar kalian. Innallaha ma'as sabirin.
Jangan marah-marah. La tagdob walakal jannah. Rasul tuh nggak pernah marah-marah, tahu? Pasti lucu ya kan? Karena dia marah. Ya, sampai ada anak yang ditanya, kamu mau jadi apa anak sayang di TK? Mau jadi bunga yang indah? Nggak mau, Bu Guru. Mau jadi kupu-kupu warna-warni terbang indah? Nggak mau. Mau jadi apa nak? Saya pengen jadi HP, Bu Guru. Ibu saya mah nggak pernah lepas dari HP. Kalau HP manggil ibu mah pasti cepet-cepet. Mau tidur juga sama HP. Bangun tidur yang pertama dipegang HP. Saya pengen jadi HP, Bu Guru. Ah, ibunya, benar? Jadi kalau anak-anak sekarang rada mudah dengan HP itu selain anak itu sendiri, dampak dari lingkungan, juga dampak dari perilaku orang tua, guru. Sampai ada itu kan Bu, Ibu udah dengar cerita yang sepakat jangan pegang HP kalau lagi makan. Kan ada yang lagi makan tuh semua pegang HP masing-masing. Akhirnya HP simpen. Terus bapaknya tuh jatuh tuh sendok, pas jatuh ke bawah langsung semuanya pegang HP, istri dan anak-anak. Pas bapaknya bangkit simpan lagi, lalu jatuh lagi lap semua gini lagi, pas bangkit simpan lagi. Bapaknya curiga, lihat akhirnya itu tempat garam jatuh lama di bawah, ternyata si bapak di bawah lagi main HP. Coba keluarga berarti ini rapat. Tapi dah sekarang begitu. Dek, adik-adik yang baik, hati-hati saja bahwa orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Jejak digital kalau buka maksiat itu ya di sini itu akan ketahuan kita buka apa saja, dan sangat mudah bagi Allah untuk membuka apa yang kita buka ini diketahui orang lain. Gak bisa kita jago. Misal ada tuh yang kisah nyata, anak perempuannya tuh ya begitulah, banyak membuka yang tidak baik, chatting dengan seseorang. Lah lagi chatting ketiduran, ibunya mau memperbaiki anak remaja ini, masuk ternyata telepon dari yang tidak senonoh dari kawan. Akhirnya ketahuan, dan itu Allah yang membuka. Makanya Bapak Ibu juga hati-hati nih, jejak digital saja sudah tidak bisa dihapus, benar? Allah mudah membuka apa yang biasa kita lakukan. Dengar ya, kalau orang biasa berbuat maksiat itu ada dua yang akan terjadi kalau dia beriman. Satu, dibuka oleh Allah. Atau yang kedua, dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Berapa banyak yang mati mabok, mati berzina, karena dia terus mengulang maksiatnya, dan Allah melihat. Sudah dinasehati di masjid, dinasehati keluarganya, dia terus mengulang zina lagi, zina lagi, zina lagi. Dua pilihannya, kalau ada umur dibuka, dia lagi berbuat maksiat, atau dimatikan sekaligus dalam keadaan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ini kalau Allah mau membuka aib, Pak, tinggal kan ada tuh seorang kepala desa, dia berbuat mesum, potret, dia sembunyikan, rusak HP-nya, diperbaiki oleh tukang servis, sebar, kebuka semuanya. Ya Allah tinggal bikin rusak ini, benar? Hati-hati juga kepada orang tua yang kalau zaman dulu suka ada video-video disimpan di lemari. Ingat ya, kalau meninggal tidak sempat beres-beres. Asli nih hadirin. Pas meninggal, Bapak DKM, hari di masjid DKM
di rumah ngeres, nggak sempat ngerapi-rapi, langsung mau di-delete sekarang ya. Ada lagi yang ini kejadian saya baca di internet, ada orang yang langganan video yang tidak senonoh, lalu dia otomatis forward ke teman-temannya yang suka juga tayangan gambar yang haram. Sudah gitu mati tuh yang pesan ini, sedangkan langganan itu belum berhenti, orangnya sudah mati, dosanya ngalir terus. Sampai yang dapat kiriman, aduh dia sudah mati, mesumnya masih ngirim. Sudah dimatikan dalam keadaan aib, dosanya masih mengalir. Harus disiplin deh. Allah mah melihat apa yang kita lihat, itulah minimal ya. Mudah-mudahan tidak sampai kita mati tapi diberi kesempatan tobat dan memperbaiki diri. Terima kasih hadirin sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Ghafurur Rahim, irhamna ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duha yang maha menatap, ampuni semua dosa kami, hapuskan seluruh aib-aib kami. Berkahi sisa umur ini ya Allah. Jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Tak ada keraguan sedikit pun terhadap janji dan jaminanmu. Karuniakan hari-hari yang tersisa ini merasakan nikmatnya mengabdi padamu. Jadikan seluruh waktu kami hanya untukmu ya Allah. Hanya di jalanmu, hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya di Cina, di Palestina, dimanapun yang Engkau saksikan. Engkau maha tahu, Engkau maha melihat, Engkau menggenggam segala-galanya ya Allah. Kuatkan iman saudara kami, lepaskan dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Jadikan semua kepahitannya pengangkat derajat di sisimu. Jadikan wafatnya wafat jadi syuhada. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa melindungi siapapun yang Engkau kehendaki. Lindungilah kami dan saudara-saudara kami dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.